Boleh nggak sih teman-teman kita menjadikan ketakutan kita sebagai sumber kita memiliki bahan bakar, sebagai sumber keberanian kita untuk memacu diri kita lebih keras dari biasanya. Pernah nggak sih kamu ngerasa hidupmu penuh dengan kekuatan yang disertai oleh ketakutan? Kadang-kadang kita tuh nggak tahu kekuatan itu datangnya dari mana. Dan kalau digali lagi, ternyata kekuatan itu adalah bahan bakar yang dihasilkan dari ketakutan kita setiap hari atau mungkin di masa lalu. Assalamualaikum teman-teman, ketemu di Analisa Channel. Hari ini aku pengen ngebahas tentang sesuatu yang sekarang mungkin sedang dirasakan oleh sebagian teman-teman di tengah situasi pandemi. Banyak ketidakpastian yang membuat kita bicara tentang ketakutan akan finansial, masa depan, atau mungkin kesehatan, dan banyak banget ketakutan kita. Tapi ketakutan ini ternyata menjadi satu bahan bakar yang bisa membuat kita tuh melaju kencang setelah ini. Teman-teman semuanya, aku ngerasa setiap orang itu pasti punya satu burden, satu beban, satu tanggung jawab. Tapi kadang-kadang sebagai manusia, kita tuh punya insting. Kalau kita bicara tentang teorinya Maslow nih ya, manusia tuh punya insting untuk selalu mengambil beban melebihi kapasitasnya untuk orang yang dia sayangi. Karena relasi kita untuk diterima, diakui, dianggap pada sebuah relasi tertentu yang penting untuk hidup manusia itu adalah kebutuhan yang menjadi dasar juga loh. Bukan hanya tentang materi saja atau psikologis yang lainnya. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia itu saking sayangnya gitu ya, kita tuh kayak berusaha untuk mengambil responsibility yang melebihi kapasitas kita. Contoh nih, banyak banget kemarin aku mulai ada konseling online lagi dan melihat sebenarnya kelelahan individu atau manusia itu adalah satu masalah yang dimiliki oleh orang lain. Jadi ada seorang klien aku bercerita, dulu ayahnya berselingkuh. Dan pada saat ayahnya berselingkuh, ternyata ini menjadi trauma yang besar bagi ibunya. Pada saat ibunya bercerita bahwa ibunya trauma, and then klienku ini dia berusaha untuk mengambil responsibility sebagai anak untuk bisa membuat ibunya healing dari traumanya. Padahal itu hampir saja dikatakan sulit. Gimana bisa? Secara ibunya sendiri sebagai orang yang diselingkuhi belum tentu bisa melalui trauma. Tapi di bawah sadar manusia, karena saking sayangnya sama orang yang disayangi atau ibunya itu sendiri, dia berusaha menjadikan ketakutan dia itu sebagai bahan bakarnya untuk selalu membahagiakan ibunya. Boleh gak sih kita punya relasi yang didasari oleh itu? Yang kedua, aku punya cerita. Ada juga seorang klien aku yang bercerita ketika dia menjadi tulang punggung keluarga yang sebelumnya mungkin tidak pernah terbayang. Saat kecil dia selalu memenuhi semua kebutuhan psikologis yang dibutuhkan oleh orang tuanya sebagai orang tua dan relasinya kepada anak. Jadi selalu berprestasi, selalu menjadi sosok anak yang dapat dibanggakan, dan itu terus menerus sampai tidak pernah tidak berhasil, nyaris selalu berhasil. Dan pada level itu tiba-tiba dihadapkan pada situasi di mana orang tuanya di PHK. Karena orang tuanya di PHK, akhirnya anak ini berpikir keras untuk bisa memenuhi kebutuhan finansial keluarganya. Tapi kadang-kadang kalau kita tanya, kok bisa sih dia jadi juara kelas? Kok bisa sih dia berprestasi? Kok bisa sih dia mendapatkan beasiswa? Berkobarnya diri dia untuk terus bersemangat, bahan bakar itu ternyata dimunculkan oleh ketakutan dia atas kegagalan orang tuanya ketika di PHK. Ada cerita yang lain. Ketika seorang pasien aku, klien aku bercerita, dia lahir dari keluarga yang orang tuanya sangat otoriter banget, bapaknya sangat keras. Dan pada saat ayah yang sangat otoriter, ketika anak salah dipukul dan dicaci, kemudian klienku ini sebagai anak paling kecil yang paling melihat kakak-kakaknya itu menahan ketika dipukulin sama ayahnya. Jadi anak ini tuh anak 6 bersaudara, dia anak paling kecil, dan ketika dia dewasa, dia berusaha mencari pegangan dari laki-laki lain atau pacarnya saat dia remaja. Ternyata sama, ketakutan dia itu menjadi satu bahan bakar dia untuk bisa mewujudkan kebahagiaan. Tapi yang kali ini keliru.
Karena akhirnya dia memberikan semuanya sampai akhirnya mereka melakukan hubungan yang belum semestinya. Kehamilan di luar pernikahan terjadi. Lalu kemudian klien aku ini dia melakukan aborsi karena dipaksa oleh orang tua si laki-laki. Ketika melakukan aborsi, klien aku ini sebenarnya tidak merasa mau atau merasa bersalah juga sebenarnya sebagai ibu yang melakukan aborsi kepada anaknya. Singkat cerita, dia merasa terhina. Dia merasa harga diri dia dipandang sebelah mata oleh mantan pacarnya dulu dan keluarganya. Lalu itu menjadi sebuah bahan bakar dia untuk membalas dendam. Dia akhirnya dinikahi oleh pria yang menerima dia apa adanya, yang sama-sama tahu backgroundnya. Jadi dia ceritakan semua ke calon suaminya saat itu, dan bahkan calon suaminya pun saat itu adalah pengguna narkoba yang sudah insaf. Terus mereka sama-sama berjalan dalam jalan yang benar dan mereka menikah. Alhamdulillah mereka dikaruniai anak dan bahagia. Tapi satu ketika dia baru sadar nih bahwa akhirnya klienku itu dia bekerja sebagai ibu pekerja dan dia cenderung kerja keras. Dia pengen mewujudkan mimpi dia karena dia semacam dibakar oleh penghinaan secara tidak langsung ketika dulu dia pernah diminta untuk aborsi dan tidak menikah dengan mantan pacarnya karena dianggap dari keluarga yang tidak selevel. Jadi akhirnya dia berusaha kerja keras sampai akhirnya dia sukses. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam, kenapa akhirnya dia datang ke psikolog? Karena perasaan bersalah, ketakutan, semua itu masih ada. Pertanyaannya, boleh gak sih teman-teman kita menjadikan ketakutan kita sebagai sumber kita memiliki bahan bakar? Sebagai sumber keberanian kita untuk memacu diri kita lebih keras dari biasanya? Kita akan jawab di episode kali ini. Oke, yang pertama adalah coba redefining atau mendefinisikan ulang ketakutan apa sih sebenarnya yang kamu rasakan, teman-teman. Kadang aku juga kayak sadar gitu, oh iya aku tuh menggelora semangatnya punya bahan bakar karena ada ketakutanku ini. Dan it's okay, itu adalah insting kita sebagai manusia. Justru kita bersyukur kan bisa mengambil hikmah di balik ketakutan kita daripada kita takut melulu. Tapi jangan pernah lupa bahwa you are a designer in your life. Jadi kalau kita bicara tentang ketakutan kita dan bahan bakar yang kita punya adalah sumber kita untuk memacu lebih kencang, jangan lupa designer of life itu adalah tetap diri kita sendiri, bukan ketakutan kita. Maka yang bisa berhak untuk menentukan langkahnya, kalau berhasil seperti apa, kalau gagal harus seperti apa, itu tetap diri kita, bukan orang lain atau ketakutan kita. Yang ketiga, okay, you can be the best version of your life. You can be the best version of you. Kamu bisa memberikan versi terbaik dalam hidupmu, versi terbaik dalam dirimu. Tapi jangan pernah lupa, bukan yang perfect, tapi yang terbaik. Karena beda banget. Kalau yang perfect artinya kita tuh pengen semuanya sempurna, pengen semuanya tanpa celah. Dan ini akan membuat kita sadar bahwa setiap manusia punya batasan limit tertentu. Inilah yang menyadarkan kita sehebat-hebatnya manusia pasti ada batasannya. Dan kalau memang kita udah ngerasa limit kita sampai pada level tertentu, stop, jangan push diri kamu. Karena sebaik-baiknya usaha kita, tugas kita hanyalah berusaha. Dan yang terakhir, jangan lupa to be an awesome prayer. Doa itu adalah salah satu jurus terakhir kalau bahan bakar kita udah habis, ya gak sih? Yang bisa ngisi bahan bakar itu bukan ketakutan kita, tapi yang menciptakan kita. So teman-teman, kesimpulannya adalah it's okay kalau memang ketakutan itu bisa kita jadikan sebagai fuel atau bahan bakar. Turning fear into fuel. It's okay kalau kita sadar, kelola, manage dengan baik, sadari limitasi, dan jangan lupa berdoa. Terima kasih sudah nonton Amsa Channel. Dan kalau kamu suka sama episode ini, kamu share sebaik-baiknya konten. Jangan lupa like and subscribe. Makasih ya, sampai ketemu di episode berikutnya.